Selamat pagi semua Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dalam ibadah kita pada pagi ini. Kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Dan saya menyapa bagi Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara streaming. Shalom, selamat pagi semua. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Oh Raja diagunkan dan dipuji. Sama-sama punya apa kehadiran pagi ini membawa hidup kami. Makasih untuk anugerah-Mu yang sempurna di hidup kami. Makasih untuk kebesaran Tuhan. Muliakan Engkau pagi ini Tuhan. Yes. Kami datang bersama-sama membawa pengakuan kami. Kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami pagi ini datangnya dari Bapa. Dialah Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Saat kita datang beribadah dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Alkitab menjawab dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Syukur kami kepadamu pagi ini Tuhan, karena Engkau satu-satunya yang mengerti setiap kehidupan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam
hingga akhir. Biarlah kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Yesus, di dalam nama Bapa yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Shalom semuanya. Pagi ini mau kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kepada Yesus atas semua perbuatan baik yang boleh Dia berikan bagi setiap kita. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam beladarannya, dengan hati bersuka dan berharap betapa baiknya Tuhan bagi yang berdukanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya selamanya, kasih setianya. Katakan, kasih sukacita, datanglah kebaiknya, datanglah kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam beladarannya, dengan hati bersuka dan berharap betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Sama-sama katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Bersyukurlah kepada Tuhan, lebih keras lagi. Balasannya, amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya,
mau tinggikan nama Yesus pagi ini. Berikan seluruh hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Tutup dapat duduk kembali.
kasih Tuhan. Saudara yang akan kita naikkan pagi ini menceritakan bahwa anugerah Tuhan yang menjadikan kita ada sampai saat ini. Bahwa setiap hati dan penyembahan kita di hadapan Tuhan pagi ini, mari kita datang dengan hati yang bersungguh-sungguh. Haleluya Yesus.
Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku menyembahku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku menyembahku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendakmu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan dilimpahkan di hidup kami. Di setiap langkah kehidupan kami Engkau tetap ada dan memberikan anugerah-Mu secara sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang boleh melawat kami pagi ini. Terima kasih untuk tim prophetic yang membawa kami untuk kami boleh menyembah, menaikkan pujian pengagungan kami kepada Engkau. Terima kasih untuk anugerah-Mu di setiap langkah kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Tidak ada Allah yang lain yang kami banggakan di hidup kami kecuali Engkau. Sebab tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia di dunia ini yang olehnya dapat selamat kecuali dalam Engkau. Anugerah terbesar, anugerah yang sempurna yang dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami pagi ini untuk dengar firman-Mu. Kami mohon anugerah Tuhan, dan biar pengurapan yang baru menolong kami. Kami buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami buat apa yang Tuhan sampaikan kepada kami yang dalam pesan Tuhan untuk kami hidupi dalam kehidupan kami. Menolong kami, menolong hamba-Mu, seluruh persiapan hamba-Mu Tuhan, mari Engkau urapi Tuhan, sehingga tidak ada benih yang tercuri oleh kuasa kegelapan, karena nama Tuhan saja hadir di tengah-tengah ibadah kami saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan kepada kami semua. Kami ingin dengar pesan Tuhan, mari berbicara kepada kami, sambut dengan sukacita apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi ini. Dalam nama terus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, katakan sama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Ibu Bapak. Ya, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi ini. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bulan September ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi MBC. Ini adalah tahun keempat sejak kita keluar dari Sitna dan Esek. Sekarang kita berada di Rehoboth. Ya, ini tahun keempat.
Dan panitia ulang tahun gereja sudah mempersiapkan dengan sangat-sangat baik untuk acara. Sudah dimulai detail acara, dan acara yang nanti akan diusung adalah dengan konsep royal party, ya. Apa itu royal party? Jadi saat kita ibadah, betul-betul kita menyiapkan diri sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah dengan memberikan sesuatu yang terbaik. Bukan saja saat kita beribadah berada di ruangan ini, tapi dari rumah kita masing-masing sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa dengan kostum, dengan dress code yang istimewa, royal party, gitu ya. Boleh couple, boleh pribadi, begitu ya. Nanti di depan sana itu akan ada foto booth, ya. Bapak Ibu bisa foto di sana. Dan nanti tukang fotonya itu akan kirim ke multimedia. Nanti akan kita nilai bersama-sama siapa yang berhak untuk mendapatkan gift dari RBC. Wow, gift yang sangat istimewa tentunya. Apalagi kalau Anda pemenangnya itu couple, ya, suami istri. Saya dengar panitia itu mau pakai konde. Wow. Juga akan ada woman RBC yang akan memberikan sesuatu kepada kita, sebuah pencerahan. Judulnya itu sangat menarik, Aku Bisa Yura. Yura itu ternyata bukan nama orang, ya. Ternyata saya pikir itu nama orang. Yura itu tokoh yang akan tampil dalam satu penampilan di RBC. Ternyata itu adalah Yura, itu adalah bentuk apresiasi, bentuk sorak-sorak, begitu ya. Benar begitu ya. Nanti kalau saya bocorkan, nanti ada Bapak Ibu semua tidak ada yang greget dalam acara itu. Yang penting dari sini pesannya adalah dalam ucapan syukur selalu ada ungkapan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, pagi ini mari saya sama kita belajar, karena sepanjang bulan September kita akan dibawa untuk memahami bagaimana kita itu memiliki kehidupan yang diwarnai dengan ucapan syukur. Ya, ucapan syukur sepanjang bulan ini, sepanjang bulan September kita akan belajar bersama tentang bersyukur. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran yang kita akan belajar bersama-sama, yaitu bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sempurna. Mari kita akan baca dan ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sempurna. Sekali lagi, 2, 3. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sempurna. Satu ayat saja dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17. Mari perhatikan baik-baik, dan kita akan baca bersama-sama dari ayat ini. Yakobus pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah pada umumnya Anda dan saya itu mengukur tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Pada umumnya kita mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan situasi dan kondisi serta keadaan yang kita alami. Kalau kondisinya lancar, kondisinya aman, kondisinya baik, kita bisa berkata God is good all the time. Ya, kalau kondisinya lancar, keuangannya baik, tas sehat, pekerjaannya lancar, ordernya juga baik, bahkan omset yang kita miliki itu melebihi budget, melebihi omset yang kita pikirkan. Pada umumnya orang akan bisa berkata God is good all the time. All the time. Nah, biasanya begitu. Lalu bagaimana dengan kondisi keadaan ketika Tuhan izinkan kita mengalami kondisi keadaan yang tidak mudah, ada kesulitan, atau bahkan dalam teks yang kita baca, kalau kita baca keseluruhan itu bicara tentang cobaan, bicara tentang ujian. Bagaimana kalau Tuhan mengizinkan kesulitan? Apakah masih ada di antara kita yang tetap berkata, apakah Tuhan itu baik dalam kehidupan kita? Apakah
ada dari kehidupan kita yang mengatakan bahwa dalam kondisi keadaan sulit, dalam kondisi keadaan tidak mudah, Tuhan tetap baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaikan Tuhan itu tidak dapat diukur hanya ketika situasinya dalam keadaan lancar, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan baik. Namun Tuhan juga ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, itu adalah kebaikan Tuhan dalam bentuk yang berbeda yang perlu kita respon dengan baik. Karena seringkali kalau persoalan masalah dan kita berkata, kok begini ya Tuhan, kok bisa begitu ya Tuhan, kita nggak bisa bersyukur. Berarti anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang kita miliki sampai dengan hari ini, mulai dari ketika Anda percaya mengenal Yesus Kristus sampai dengan hari ini, mungkin kita akan berkata, kok begini ya Tuhan. Kita nggak bisa bersyukur dan kita bisa memahami bagaimana anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita secara sempurna. Mengapa? Karena kita hanya bisa berkata saat bersyukur Tuhan baik itu saat kondisi keadaan aman, kondisi lancar. Padahal ketika ada masalah, ketika ada kondisi keadaan tidak mudah, itu diizinkan Tuhan. Kita perlu belajar ada apa ya dalam evaluasi kita, mengapa demikian? Atau jangan-jangan kita kurang setia, kita kurang beriman, kita kurang sungguh-sungguh dalam penghinaan kita kepada Tuhan. Atau mungkin kita sudah all out melayani, kita sudah memberikan semuanya kepada Tuhan, tapi mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kalau saya menengok ke belakang dari perjalanan di RBC, awal ketika kita bersama-sama keluar dari gereja kita yang lama, kita ada dalam under pressure yang sama. Dalam under pressure yang sama itu, seluruh umat Tuhan itu dalam kondisi keadaan yang dalam tanda petik ada persoalan yang memang kita perlu keluar di situ sebagai bentuk respon kita. Dan kita sedang menjalani kehidupan ini. Saya selalu ingat tanggal 9 Februari 2020 ketika teman-teman lama kita rapat di rumah salah satu dari kita, dan waktu itu malam saya gak ikut dan dipanggil dan diberikan 3 pilihan. Dan semua pilihan itu bagi saya tidak enak, gak enak, tapi tetap harus ada pilihan. Kalau Pak Yer mau keluar, kita bikin komunitas. Itu pilihan yang ketiga. Yang kedua, kalau Pak Yer di situ, kita keluar cari gereja sendiri. Itu pilihan kedua. Pilihan pertama, besok Sabtu karena itu hari Kamis kita demo gitu. Dan beberapa orang yang saya berharap menjadi value, faithful, obedient itu ternyata tidak dapat tergenapi dalam kehidupan mereka, karena dalam under pressure yang sama awalnya begitu, tapi ternyata mereka tidak setia, mereka cenderung lebih memilih dari apa yang menjadi keinginannya. Ketika diberikan pilihan itu, saya pilih nomor 3. Dan salah satu dari jemaat yang sudah tidak ada di sini yang mengatakan, tapi kita nggak punya apa-apa loh Pak Yer. Kalau saya secara pribadi mungkin tidak persoalan, tapi saya itu bawa ekor, istri dan anak begitu. Ketika istri dibilang begitu juga terkejut. Tapi itu persoalan yang harus direspon bersama-sama. Dan saya bersyukur ada seluruh umat Tuhan yang betul-betul all out untuk boleh ambil bagian dalam pelayanan di RBC sampai detik sekarang ini. Maka saya bilang begini, semua yang terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi ataupun dalam pelayanan di RBC itu adalah anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Itu adalah anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Mungkin dengan kondisi keadaannya tidak mudah yang kita alami dalam kehidupan kita. Kita bekerja demikian rupa ternyata sepi kondisinya. Apalagi ada kondisi keadaan tahun depan katanya subsidi BBM yang bersubsidi itu akan dipangkas habis sehingga tidak ada subsidi katanya.
kalau begitu baru semuanya kondisi keadaan akan naik. 9 bahan pokok makanan itu kan akan naik. Nah kalau naik sementara berkat gaji kita nggak pernah naik, bagaimana? Menjadi kesulitan dan kebingungan dalam kehidupan kita. Saya berharap kita perlu menanggapi dengan bersyukur, karena itu adalah bagian yang Tuhan izinkan bagi kita dan harus ditanggapi dengan rasa syukur, karena anugerah Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau membaca dari teks Yakobus ini, saya memulai dengan perkataan bahwa Yakobus itu menulis suratnya itu kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan, yang berdiaspora, yang tentunya ketika mereka berada di perantauan, mereka itu adalah orang-orang yang hidup dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beragam, ya. Dan mereka sering menghadapi apa itu tekanan dari mana? Lingkungan dari orang-orang yang non-Yahudi. Ada penekanan di antara mereka, dan mereka berkata, oh, ini adalah sebuah cobaan. Karena itu Yakobus mendorong kepada jemaat yang dari perantauan itu supaya mereka kuat dan konsisten dalam iman, dalam apa? Menghadapi situasi yang sulit yang oleh jemaat itu adalah sebuah cobaan. Karena itu Yakobus mengatakan begini dalam ayat 13 ayat pasal 1. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Dengan kata lain, dari kalimat yang diucapkan oleh Yakobus ini, jemaat yang ada di perantauan yang tadi saya katakan mereka hidup dalam komunitas yang beragam, dalam tekanan, mereka mengira, mereka mengasumsikan bahwa apa yang mereka alami itu adalah cobaan dari Tuhan. Karena itu Yakobus mengatakan, karena itu jangan bilang begitu, atau Tuhan tidak pernah mencoba kita. Pencobaan itu bukan datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi perhatikan ini, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan karena keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan karena dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan sendiri. Seringkali dosa, seringkali ujian, seringkali pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami, itu karena kesalahan yang kita buat. Lebih banyak cenderung ke arah itu dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain ataupun dilakukan oleh kuasa kegelapan terhadap kita yang memang sedang diincar sedemikian rupa supaya jatuh dalam dosa begitu. Tapi lebih banyak dibawa kepada ini, keinginan sendiri. Termasuk ketika Yakobus mendapatkan satu protes kepada mereka yang mengatakan semua yang kami alami ini dicobai Tuhan, diuji Tuhan. Enggak, Yakobus bilang begitu karena lebih banyak kalian itu karena keinginan pribadi, keinginan sendiri yang tidak dikontrol dengan baik. Karena ketika keinginan itu dibuai, yang melahirkan dosa, dan dosa itu sudah matang, yang melahirkan maut. Perhatikan baik-baik cerita klasik di Taman Eden. Semua yang ada di taman ini tidak boleh kamu makan. Di situ ada buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Allah sudah ngomong, jangan diambil, jangan diraba dan diambil. Kalau kamu ambil, kamu akan makan itu, kamu akan mati, kata Tuhan. Tapi ketika Hawa itu melihat buah pohon dari pengetahuan baik dan jahat itu menyenangkan, itu dimarahi dari keinginan. Dan kemudian ketika mau mengambilnya, sebelum ada keputusan itu, dia ketemu dengan ular yang mengatakan begini, kalau kamu makan dari buah itu, kamu akan jadi seperti Allah. Kalimat itu kemudian dibuai, keinginan dibuai, dan kemudian melahirkan dosa. Dan dosa melahirkan maut.
Hal itulah yang seringkali memicu mengapa ada respon yang tidak benar dari kehidupan ini ketika Tuhan mengizinkan kondisi keadaan yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Saya yakin di antara kita tidak ada orang yang selalu berjalan tiap hari di karpet merah tanpa tantangan. Seperti layaknya sepasang calon mempelai yang berada di altar. Semuanya bahagia kondisi keadaannya karena berjalan di karpet merah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang selalu mengalami kemudian seperti berjalan di karpet merah. Selalu ada tantangan. Ketika kita membuka mata kita tiap pagi, ada tantangan yang harus kita kerjakan. Ada persoalan yang perlu kita hadapi bersama-sama. Yang penting di sini adalah bagaimana supaya kita memahami dan menang menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Karena itu dalam kondisi keadaan baik, dalam kondisi keadaan ada persoalan, ada tantangan, itu adalah bagian anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dalam kehidupan ini. Karena itu saya mengajak pagi ini untuk kita belajar bersyukur. Keinginan itu dari teks aslinya adalah epitimia, yang berarti kata ini memiliki konotasi yang kuat, merujuk pada hasrat dan keinginan mendalam, dan seringkali dikaitkan dengan keinginan yang tidak terkendali atau sifat jahat itu tidak sehat. Dan epitimia seringkali merujuk kepada keinginan yang bersifat dosa. Ya tadi itu, keinginan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mengendalikan keinginan kita ketika Tuhan izinkan sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita. Keinginan dengan kebutuhan itu sangat jauh berbeda. Kalau Anda pergi ke mall, ke pasar, atau belanja bulanan, bawa uang pas dan jangan bawa kartu kredit ataupun ATM yang lainnya, bawa uang pas. Catat keperluan kita. Biasanya kalau ibu itu biasanya kalau bawa uang, bawa ATM, bawa kartu kredit di dompetnya, wah ternyata ada diskon besar nih, wah gaun luar biasa, diskon loh, diskon sudah di diskon tapi harganya 500.000, dipasang di situ Tiongkok 1.500.000, wah diskonnya 50%, 1 lebih, beli ah. Sementara uang kita untuk belanja, untuk kebutuhan. Tapi keinginan yang dibuahi tadi itu akan menjengkelkan suami kita kalau kita nggak kompromi. Betul? Mari kita paham bersama-sama. Dan keinginan yang dimaksud oleh Yakobus yang dibuahi oleh yang melahirkan dosa, yang dibuahi itu dan melahirkan maut, itu merujuk kepada hal-hal yang jahat yang membuat kita keluar dari kehendak Allah. Tapi mari kita pahami, ketika kesulitan datang, persoalan datang, itu adalah anugerah Tuhan. Sebab di dalam kesulitan itu ada berkat tersembunyi yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Amin. Mari kita belajar untuk bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Terutama apa? Terutama bicara tentang hal-hal yang memang kita alami secara rohani. Karena berkat anugerah itu bukan bicara tentang hal finansial saja, bukan bicara tentang keuangan saja, bicara bukan berkat saja, tapi yang paling penting dari semua yang kita miliki adalah hidup kita ada koneksi dengan Allah, yaitu keselamatan yang kita miliki. Nah, kalau anugerah Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma buat kehidupan kita, harusnya kita sekarang ini punya kehidupan yang berbeda, punya kehidupan yang berdampak. Dan itu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah sebagai anugerahnya yang sempurna dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, anugerah yang sempurna itu berbicara tentang ini, pemberian, ya. Atau dalam teks aslinya itu dorea. Kata dorea itu bicara tentang pemberian atau anugerah. Ini adalah pemberian dari Tuhan yang sifatnya cuma-cuma. Mengapa cuma-cuma? Karena tidak ada satu orang di dunia yang sanggup untuk membayar
dengan kalau itu keuangan kita. Anda sanggup membayar dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Tidak ada. Keuangan kita ketika kita melayani Tuhan tidak akan sanggup, karena diberikan cuma-cuma kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Anda dan saya yang memang kita membutuhkan sesuatu, tiba-tiba ada orang yang datang membawa sesuai dengan kebutuhan kita sekepok uang, dan ini berkat untuk kamu, ini berkat untuk kamu. Dan ketika kita terima berkat itu adalah cuma-cuma. Sama seperti itulah Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada timbal balik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hanya ketika kita menerima anugerah yang besar itu, anugerah yang sempurna itu, kita memahami bahwa kebaikan Tuhan yang sempurna itu perlu kita balas dengan bentuk sesuatu yang kita dapat persembahkan kepada Tuhan. Itu pemberian, itu anugerah yang sempurna. Kata sempurna itu ditulis dengan kata teleia. Kata teleia itu bicara tentang sesuatu yang ilahi, yang ingin Allah inginkan dalam kehidupan kita. Itu teleia, sesuatu yang bukan finansial saja, sesuatu bicara bukan berkat jasmani saja, tapi tujuan ilahi yang Allah kehendaki. Jadi anugerah Tuhan yang sempurna itu adalah menuju kepada pemberian Tuhan yang bukan hanya hal-hal yang baik, tapi tujuan ilahi yang tidak bercacat, yang memang Tuhan inginkan kita capai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Dia memampukan kita saat menghadapi persoalan, tantangan dalam kehidupan ini. Menghadapi itu karena ada sesuatu yang lebih dari sekedar yang jasmani yang kita akan dapat raih bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini berarti bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah sesuatu yang full, penuh gitu ya, utuh, sempurna dalam rencananya dalam kehidupan kita. Dan anugerah itu akan memampukan kita, karena kita bisa memahami bahwa anugerah itu melampaui materi, dan itu bicara tentang keselamatan, pengudusan, pemeliharaan Tuhan saat kita berjalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam pemeliharaannya Dia sempurna, keselamatannya diberikan cuma-cuma, dan pengudusannya itu bicara tentang perjalanan kehidupan kita yang kadangkala ada persoalan, ada kondisi keadaan yang tidak mudah yang membuat kita harusnya memahami, dan itu bicara tentang sesuatu yang Allah kerjakan bersama pengudusan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada sesuatu yang dibiarkan Tuhan secara berjalan sendiri, tidak, tapi betul-betul ada dalam kontrol yang memang Tuhan inginkan supaya kita mencapai sesuatu yang ilahi. Karena itu mari kita belajar untuk bersyukur. Dan orang yang bersyukur karena anugerah Tuhan yang sempurna, itu selalu ada dampak yang dia ikuti dalam perjalanan kehidupannya. Mari kita belajar mengapa kita perlu bersyukur dan perlu berdampak untuk anugerah Tuhan yang sempurna yang kita miliki dalam kehidupan kita. Atau bagaimana sebetulnya anugerah Tuhan itu kita dapat nikmati dalam perjalanan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan selanjutnya saat kita berjalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk ini. Jadikan anugerahnya yang sempurna itu adalah sebagai dasar hidup kita. Ya, tanpa itu kita gak akan mampu. Kekayaan kita, kepandaian kita, kecakapan kita tidak akan memberikan dasar hidup yang kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dasar yang kuat atau kekuatan dari sebuah bangunan itu dapat ditentukan seberapa dalam dan kuat pondasinya. Demikian juga dengan kehidupan.
Gambar yang saya tampilkan ini adalah pondasi gereja kita. Pondasi di gereja kita ini karena arsitek memberikan ada 3 lantai begitu, dan sudah dihitung oleh teknik sipil dan pakai sistem rospel yang dipasang ada 32 titik di tanah 160 meter persegi ini, dan di atasnya ada besi ulir sebagai pondasi supaya apa? Kuat. Besi ulir 18 per 20 Pak? 22 18 ya, besi ulir yang cukup besar gitu ya, 21 sampai 22 kekuatan besinya. Saya nggak tahu, Pak Janan kasih kode tapi nggak jelas. Dan pertanyaannya mengapa? Supaya pondasinya kuat. Anda kalau datang ke sana, apa yang Anda kagumi? Pak Dedi, apa yang pertama ketika Anda datang ke sana yang Anda kagumi? Apa Pak? Wow, pilarnya gitu ya. Pilarnya luar biasa gitu. Tapi itu yang terlihat di luar, tapi yang di dalam itu besar. Itu ada dana yang cukup besar di situ yang kita dapat. Mengapa? Karena kekuatannya itu tidak terlihat. Nah, sebetulnya dalam kehidupan kita juga demikian. Kekuatan hidup iman perjalanan kita itu didasarkan kepada pengiringan kita kepada Tuhan, dan itu nggak terlihat oleh banyak orang. Ketika Anda ada pencobaan, ada persoalan, Anda akan tetap kokoh berdiri dan berkata Tuhan itu baik, karena dasar yang nggak kelihatan yang kita bangun itu adalah kuat dalam kehidupan kita. Karena itu pahami bahwa anugerah Tuhan yang sempurna itu adalah cara Tuhan untuk memampukan kita menghadapi ujian, menghadapi persoalan. Bayangkan 32 rospel sedalam 3 meter di bagian-bagian titik itu, di atasnya ada besi yang besar. Itu bicara tentang sesuatu yang diinvestasikan sebagai bentuk bangunan yang kokoh. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Harusnya ada investasi yang kita berikan dalam kehidupan kita supaya iman kita kokoh, iman kita kuat dalam perjalanan kehidupan kita. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan begini, sebab karena kasih karunia, karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari keselamatan yang kita terima, itu bentuk basic dasar sebagai anugerah Tuhan yang sempurna, yang perlu kita respon dengan baik-baik. Karena perjalanan kehidupan kita tidak hanya berhenti di situ, tapi akan terus berjalan mencapai waktu kesempatan yang akan datang. Dan pertanyaannya ketika kita berjalan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apakah ada kekuatan yang sanggup menahan kita tetap dalam anugerah Tuhan sekalipun ada ujian, sekalipun ada cobaan, sekalipun ada kesulitan yang terjadi? Atau justru ketika kita dalam perjalanan waktu kita mulai goyah, mulai gentar dan sebagainya? Saya sebagai seorang gembala adalah manusia biasa yang kadangkala saya keperucut ngomongnya, kadangkala saya nggak bisa memanage dengan baik. Iya, tapi beberapa orang yang terjadi mungkin benturan dengan saya sebagai gembala, tapi dalam under pressure yang sama nampaknya mereka mendukung begitu. Tapi dalam kondisi keadaan seperti itu, saya harus tetap bersyukur. Karena itu Bapak Ibu, di semua keadaan yang Anda dan saya hadapi hari ini ataupun yang akan datang, jadikan anugerah Tuhan yang kita terima itu adalah sebagai bentuk kekuatan dasar yang akan membangun hidup kita, yang merupakan itu adalah investasi untuk masa-masa yang akan datang. Kekuatan dari bangunan itu diukur seberapa kuat dan dalam pondasinya
Demikian juga dengan kehidupan kita. Saya akan mengambil satu contoh. Contohnya adalah seorang yang bernama Stefanus. Stefanus ini adalah salah satu dari 12 diaken yang ditunjuk dari gereja mula-mula. Tapi Stefanus ini adalah seorang yang berani mati martir di rajam batu. Tapi dia seorang yang luar biasa. Dia menerima anugerah itu dan kekuatan iman sampai detik-detik terakhir di hidupnya. Dia tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Ketika di rajam batu, dia mengatakan seperti apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa nggak kita seperti Stefanus? Stefanus ini seorang diaken. Dia memiliki iman yang kuat. Dia penuh dengan Roh Kudus. Dia seorang apologet. Apologet itu seorang yang berani menyuarakan suara kebenaran sesuai dengan iman keyakinannya. Dan sekalipun itu bertentangan dengan keyakinan yang lain, itu apologet. Dan ketika dia berapologet dengan apa yang dia yakini, hukumannya tadi itu dirajam batu. Dan dia mengatakan, Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Berani tidak kita mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka, sekalipun ada orang-orang yang mengatakan kepada kita tidak baik? Pertama kali saya ketemu dengan Pak Dedi, oh Pak Yer itu seperti ini toh. Kok viral banget ya Pak Yer ya di sana. Ternyata dibicarakan di sana. Kenapa Pak kok viral? Iya, karena Bapak itu dibicarakan. Bicarakannya baik atau jelek Pak? Yo, ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang jelek Pak Yer. Tapi viral Pak Yer, viral gitu. Nah, menanggapi kondisi seperti itu, apakah kemudian saya balas? Nggak perlu. Ya, sampai hari ini saya mengatakan kepada istri saya, uang kita itu dirasani, dikatain itu kita itu nggak kerowak. You know kerowak? Nggak ada sesuatu yang sampai bengep luka di kepala kita. It's okay, berjalan, biarlah kita berlalu. Yeri berlalu sekalipun kafilah menggonggong. Oh bukan. Nah, mari kita belajar seperti itu Bapak Ibu. Belajar seperti itu, anugerahnya memampukan kita. Tapi seringkali yang terjadi adalah mungkin kita nggak membalas pukul ganti pukul gitu ya. Tapi kadang-kala kita itu mendengar postingan, melihat postingan dari orang kita sudah baper gitu. Kita baper, wah ini ngomong siapa? Kayaknya ngomong ke aku nih, bikin status begitu. Bapak Ibu, semua yang dilakukan di medsos ini halal menurut cara kita, tapi belum tentu halal bagi orang lain. Maksud saya adalah belum tentu itu berguna, bermanfaat bagi orang lain. Karena itu hati-hatilah bikin status di medsos gitu. Karena itu mencerminkan kita. Ya. Ayo belajar memberkati sekalipun kita disakiti. Ayo belajar mengampuni sekalipun kita dibicarakan gitu ya. Itu yang Stefanus lakukan. Dia nggak kembali rajam batu. Dia ampuni. Akibatnya apa? Ketika kita baca ayat ini, ada anak Allah yang berdiri. Apa artinya berdiri? Memberikan penghormatan kepada Stefanus yang mengatakan, Tuhan, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Anugerah Tuhan memampukan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita belajar untuk mengandalkan anugerahnya yang sempurna dalam tiap ujian dan tantangan dalam kehidupan kita. Paulus pernah menghadapi tantangan. Dia seorang yang luar biasa. Nanti detail di poin yang ketiga saya akan kupas, tapi ini kita langsung masuk ke tengahnya saja. Dalam kitab 2 Korintus pasal 12,
Dia pernah dibawa oleh Allah naik ke surga tingkat 3. Tapi dalam percakapannya, tulisan dalam kitab 2 Korintus itu, dia mengatakan bukan dia, tapi dari apa-apa yang dikatakan itu, banyak teolog yang mengatakan itu adalah Paulus. Dia orang yang hebat. Dia mendengar suara jeritan tangisan dari alam maut. Dia bukan orang biasa, tapi dia mengatakan, seperti saya pun masih ada duri dalam daging. Aku sudah berdoa, mungkin berkali-kali. Dia berdoa 3 kali, tapi Tuhan masih izinkan duri dalam daging itu tetap dan gak pernah sembuh. Dia punya penyakit yang itu disebut sebagai duri dalam daging bagi dia. Dan Tuhan ngomong begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Mengapa demikian? Dia memahami bahwa anugerah Tuhan itu sempurna. Makanya dia mengandalkan anugerah Tuhan sebagai bentuk menghadapi tantangan dan ujian dalam kehidupan ini. Pertanyaannya, apakah persoalan, apakah ujian yang kita hadapi di masa yang akan datang? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Besar, kecil, atau setengah besar, itu pun tidak ada orang pun yang, tidak satu orang pun yang tahu. Tapi tantangan dalam kehidupan kita selalu ada. Mari kita belajar untuk mengandalkan anugerah yang sempurna, yang memampukan kita dan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena dalam tantangan, dalam kelemahan, dalam persoalan, justru kuasaku menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Mana enak dikhianati, mana enak kemudian ditikung, gak enak semua. Tapi kadang-kala kita menghadapi realitanya juga seperti itu. Tapi mari kita belajar pagi ini mengandalkan Tuhan, karena anugerah itu sempurna dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita belajar ini, hidup dalam anugerahnya yang mengubahkan kehidupan kita. Ya, hidup dalam anugerahnya yang mengubahkan kita. Kita ini adalah manusia baru, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Mari kita belajar untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ada perubahan. Hari ini nanti akan dibagi piagam baptis, ya. Dan masing-masing anak kita yang dibaptis itu sudah punya nama baptis dan sesuai dengan pergumulannya. Saya mencarikan nama yang baru kepada Yudis. Yudis jangan ngambek. Oh, dia sedang mendengarkan dengan baik. Ya, saya bersyukur Yudis itu bisa tampil lagi di sini setelah kehilangan ya Bu ya, lama Bu ya. Dan setelah dia baptis, saya menemukan nama yang baik untuk dia. Saya beri nama Kefas. Kefas itu artinya batu karang. Batu karang yang kokoh, yang mendukung pekerjaan Tuhan. Saya berharap dari doa. Saya menemukan nama Citra. Citra itu dia sprinter, lari. Ada satu nama, ada yang tahu Alkitab yang mengatakan yang sprinter, Ahimas. Ahimas itu prajuritnya Daud, itu larinya kencang sempat gitu. Yang Citra mungkin larinya seperti itu, harapan saya begitu. Secara harfiahnya begitu, tapi larilah cepat sarohani, mendahului orang tuamu, mendahului kawan-kawan imanmu, seimanmu maksud saya. Itu termasuk Leon. Leon itu kasih nama apa Leon kamu? Sesuai dengan kamu yang pandai melebihi pandainya Om Yen. Saya ngomong satu gitu ya, dia sudah ngomong berkali-kali dengan apa yang saya diskusikan. Karena apa? Cakap ya pandai. Saya kasih nama Yosef dia.
Yosef itu kan pandai mengartikan mimpi. Yosef, pilih Yusuf, orang keren Yusuf, bahasa Inggrisnya Yosef gitu. Nah, mereka menyandang nama-nama baru karena sudah ada perubahan sejak mereka dibaptis. Tapi yang paling penting bukan ada di sini. Yang paling penting itu adalah perjalanan kehidupan kita yang sudah diubahkan tiap-tiap hari. Sekali lagi contohnya adalah Paulus. Ya, kalau Nathan sama Iyo ini sudah baptis, namanya sudah baptis dari kecil. Lahir procot itu sudah nama baptis. Nathanael itu artinya itu tidak ada kecurangan di dalam hidupnya. Wah, keren ya. Papanya itu luar biasa. Tapi Iyo saya belum tanya Pak Bambang apa namanya artinya. Ya, Bapak Ibu, Paulus itu dia seorang sebelum bertobat dia penganiaya jemaat. Dia ketika bertobat mengalami banyak mujizat. Ya, ketika dia bertobat mengalami banyak mujizat. Dimulai dari perjalanannya menuju Damsyik. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, matanya buta. Dan selama 3 hari dia gak bisa melihat. Dan Ananias yang ditemui itu berdoa menyembuhkan dia. Setelah itu dari waktu ke waktu perjalanan hidupnya diwarnai dengan mujizat. Jadi kalau Anda dan saya mau mengalami mujizat Tuhan, mulailah dengan cara satu perubahan hidup yang menyenangkan Tuhan. Termasuk pelayanannya. Dia kemudian menjadi seorang misionaris yang gigih dalam hidupnya. Mengapa demikian? Karena dia hidup dalam anugerah yang sempurna yang telah mengubahkan dia. Ketika dia berjalan menjalani kehidupan ini, dia tahu bahwa dia sudah berubah. Dia bukan penganiaya jemaat, tapi seorang rasul, seorang misionaris. Dia bukan seorang yang dulu, tapi dia seorang yang sekarang, yang diwarnai dengan banyak sekali mujizat dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu, saya menantang kepada kita pagi ini, jadikan hidup kita tiap waktu mengalami mujizat. Karena ada komitmen perubahan yang signifikan yang kita dapat nyatakan dalam hidup, dalam rumah tangga kita, sehingga orang lain itu bisa melihat ada perubahan yang sejati dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita perhatikan anugerahnya yang sempurna. Itu adalah tujuan ilahi yang Allah inginkan untuk kita capai, dan dia memampukan kita. Yang terakhir, anugerah yang sempurna harus membuat kehidupan kita berdampak. Mari berdampak, hidupi anugerah Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami banyak hal dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Ku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya undang Bapak Ibu bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan sama-sama. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan
mujizat sekali tiada langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang kepada kami pagi ini. Terima kasih untuk kebenaran yang membimbing kami, supaya hidup kami ada dalam anugerah dan progres kehidupan kami tetap ada penjagaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Karena itu biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi ini jadi berkat buat kehidupan kami. Kami mau taruh firman-Mu di hati, di kedalaman hati kami yang paling dalam. Dan mari Roh Kudus meteraikan firman-Mu di hidup kami. Saatnya tiba nanti firman itu akan tumbuh subur kuat menjadi nyata dalam pergumulan kehidupan kami. Kami rindu pagi ini masuk dalam perjamuan kudus. Masuk dalam perjamuan kudus. Mari Kau layakkan kami Bapa. Mari Kau layakkan kami. Dan biarlah Engkau menolong kami. Terpujilah Engkau Bapa yang sempurna, Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Silakan duduk Bapak Ibu. Hidupku menggenapi. Mari Pak Pes dan Ibu bisa maju ke depan. Tanda mujizat sekali tiada langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Bapak Ibu, di hadapan kita ada air anggur dan hosti yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang sempurna dinyatakan kepada kita. Karena itu mari bersama-sama kita melihat pribadi yang sempurna, yang memberikan secara sempurna semua yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan yakin ketika Anda makan dan minum perjamuan kudus pada pagi ini, Anda dipersekutukan dengan Allah, Anda dipersekutukan dengan Yesus Kristus. Anda dan saya manunggal di dalam Kristus. Bapa, mari Kau berkati air anggur dan hosti yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan, supaya kami dikuatkan, kami diberkati, dan kami dimampukan. Layakkan kami untuk menerima anugerah-Mu yang besar, yang sempurna. Kami Kau persekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami Tuhan Yesus. Layakkan kami Bapa. Berkati hamba-Mu. Berkati juga hamba-Mu Bapak Ibu Kristiono yang akan membagikan roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang telah aku terima dari Tuhan aku teruskan kepadamu, yaitu pada malam waktu Dia diserahkan, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya dan Dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, ambillah, makanlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Setelah Dia makan, Dia mengambil cawan dan Dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita ambil dengan iman supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Silakan bagi berjamaah. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
seperti yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari berdua bersama-sama dengan bersyukur. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Apakah ada di antara kita yang belum mendapatkan hosti dan air anggur? Setelah mendapatkan semua, mari angkat melampaui kepala kita. Berdoalah secara pribadi dengan Allah kita di dalam surga. Dia memberikan anugerahnya secara sempurna dalam kehidupan kita. Artinya sempurna, Dia tidak pernah tidak mengasihi kita. Dia tidak pernah tidak, Dia selalu mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib menebus dosa kita dengan kasih yang sempurna, dengan anugerahnya yang sempurna. Dan anugerahnya diselesaikan saat Dia mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan Dia mengatakan, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pindahkan cawan anggur di tangan kanan kita. Angkat setinggi mungkin melampaui kepala kita. Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Darahnya yang tercurah di atas Kalvari menebus dosa kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Dia memampukan kita menghadapi setiap tantangan, persoalan, bahkan ujian yang tidak mudah sekalipun. Allah di dalam Kristus Yesus memampukan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah dan perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Engkau ajaib bagi kami, ya Tuhan. Yes, sorak-sorai bagi Allah kita, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah engkau membawa berkat-berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus yang senantiasa mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Hidupmu akan terus mengalami progres naik dan tidak pernah turun. Apa yang engkau kerjakan selalu berhasil, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan seperti pohon yang ditanam di tepi air terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini, besok, bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama teruskan berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.